Oke, ini adalah halaman terakhir ketika kita membuat project baru menggunakan Next.js. Kita telah mengubah file index.tsx yang ada di folder page. Nah, kali ini kita akan menambahkan Tailwind CSS untuk diintegrasikan dalam project Next.js kita. Caranya gimana? Hanya ada dua komen yang perlu kita lakukan. Pertama adalah kita menginstal Tailwind CSS, Post CSS, dan Auto Prefixer. Kita copy saja, lalu kita pindah ke terminal. Oke, kita mati dulu. Terminal harus jalan. Yes. Kita kopikan dan enter. It takes some time, yang perlu diingat adalah ketika kita melakukan npm install berarti kita membutuhkan koneksi internet. Jadi harap dipastikan kalian mempunyai koneksi internet, kalau enggak ya nggak jalan-jalan. Oke, sintaks pertama sudah selesai. Apa yang dilakukan di sini adalah kita menginstal Tailwind CSS, Post CSS, dan Auto Prefixer pada aplikasi Next.js kita. Lalu yang kedua adalah kita menginisialisasi file Tailwind config. Hal yang sama kita lihat, kita copy saja di baris kedua ini npx Tailwind CSS ini. Lalu kita kopikan di terminal dan enter. Oke, di sini sudah selesai. Created Tailwind CSS config file, Tailwind config, dan Post CSS config.js. File seperti apa? Kita bisa cek di Visual Studio Code. Di sini akan ada dua file baru. Post CSS config.js, lalu ada Tailwind config.js. Oke, kita kembali ke browser. Ada beberapa hal yang harus kita tambahkan, yaitu di modul export. Kita akan merubah file Tailwind config.js kita. Kita akan menambahkan dua baris ini di file di array content. Ini apa? Ini kita mendaftarkan bahwa setiap ada file dalam extension JS, TS, JSX atau TSX yang ada di page atau komponen adalah file yang akan kita auto generate untuk di-render ulang di file config. Ini berkaitan dengan webpack rebuild. Kita buka saja VS Code kita, lalu kita pilih Tailwind config.js. Di bagian konten, kita tambahkan, pasti saja lalu disimpan. Setelah itu jangan lupa kita harus running ulang. Karena tadi saya mati ini. Oke, saya cuma bikin satu tab lagi untuk running. Oh salah, kita ya, sudah jalan. Kita bisa lihat di si browser kita. Localhost 3000 ini masih sama ya, karena kita belum melakukan perubahan apapun. Tampilannya masih sama.
Lalu kita akan coba menambahkan tag-tag yang ada di Tailwind. Kita akan coba kasih container, berarti dia akan ada di tengah-tengah. Kita edit saja, kita kembali ke Visual Studio Code kita. Lalu kita ubah di halaman atau di file index.tsx atau index.js, tergantung kalian. Kita buang dulu import ini karena belum kita gunakan, atau kita komen dulu karena nanti kita akan belajar atau memahami apa itu head di Next.js, image di Next.js, dan saya hanya menggunakan global CSS. Kita buang saja, tidak saya gunakan. Oke, sebelum kita menggunakan Tailwind CSS, kita sudah menginstalnya, tapi kita belum memasukkan si Tailwind CSS ini ke dalam file yang kita butuhkan. Nah, kita harus menambahkan, kita harus mengimport Tailwind CSS-nya di global CSS agar dia bisa kerender di semua halaman. Apa yang harus kita import? Kita pergi lagi ke browser. Tailwind CSS hanya 3 ini saja. Kita kopikan global CSS. Kita copy, lalu kita kembali ke code kita di global CSS. Kita hapus aja semua. Ini kalau kita lihat di terminal kita, dia recompile semua, atau kita bisa dengan sengaja untuk melakukan recompile, kita terminate dulu sebelumnya, lalu kita running ulang npm dev. Dia sudah jalan, localhost 3000. Itu kita sesuai tag-tagnya source file. Oke, nggak apa-apa, ini hanya warning doang. Oke, kita kembali ke browser, ke Visual Studio Code kita. Lalu kita akan mulai menggunakan Tailwind CSS pada halaman website kita. Kita buang dulu, atau kita cut dulu sebelumnya. Kita tambahkan div sebagai pengikat. Ingat, ini adalah Next.js ini adalah framework React.js. Jadi kita tidak bisa menggunakan class name. Kita bukan class, tapi kita harus menggunakan class name. Lalu nama kelasnya sini kita akan, div ini adalah div terluar, jadi saya akan memberikan dia full width. Oke, kalau kalian bingung sintak apa aja yang kalian bisa gunakan dalam Tailwind, kalian boleh kembali ke browser kalian. Lalu kalian bisa mulai belajar satu-satu dari dokumentasinya Tailwind. Di sini banyak ya, ada screen. Kita mulai dari width. Ini yang tadi saya tambahkan, width. Full adalah width full berarti dia menggunakan width 100% dari seluruh total halaman. Tapi kalau screen berarti dia mengambil full satu layar dengan besaran layar. Di CSS normalnya itu adalah 100 view width. Min adalah minimal konten, Max adalah maksimal konten, dan fit adalah width yang fit terhadap kontennya. Jadi di lebarnya itu tergantung pada kontennya. Tapi tidak perlu dipusingin dulu, kalian bisa baca-baca lebih lanjut. Kita akan kembali ke Visual Studio Code kita untuk menambahkan container. Jadi di sini adalah div terluar. Div terluar saya ambil full, atau tadi kita bisa coba screen.
untuk mengambil lembar layar, lalu di dalamnya kita tambahkan div ulang. Kita kasih class name-nya adalah container dan mx auto. Container adalah kita lihat di dokumentasinya Tailwind. Jadi dia punya lebar yang sudah disesuaikan, yaitu container. Dia tidak akan mengambil seperti ini. Jadi kontainer itu kalau kita kasih warna, kita kembali ke Visual Studio Code-nya, kita kasih warna. Kontainer itu tidak mengambil keseluruhan layar. Jadi kita coba kasih warna dulu. Untuk mengambil warna, background adalah BG. Warnanya, misalnya warnanya adalah abu-abu, gray, dengan opacity berapa persen? 100, bukannya bukan persen, tapi ini poin. Kita lihat di browser sudah jalan. Oke. Kalau sekarang mungkin belum tampil, kita butuh konten di dalam div-nya. Kita pastikan yang tulisan tadi. Kita lihat di browsernya tampilan yang sudah di render ulang secara otomatis oleh Next.js-nya. Ya, warnanya kurang terlihat. Oleh ganti warnanya jadi biru, kita kembali ke Visual Studio Code. Warna background-nya kita rubah jadi dan opacity-nya kita naikin jadi 500. Di sini bisa lihat ya warnanya merahnya. Enaknya pakai Visual Studio Code. Kita kembali ke browser, kita lihat apa yang berubah ya. Sudah berubah. Di sini kalian lihat, jadi warna merah ini lebarnya tidak mentok ke kiri atau ke kanan. Lebarnya ini karena kita menggunakan container, class container. Di sini class container Tailwind, lalu mx auto adalah margin sumbu x. Jadi kalau kalian bisa bikin metrik ya, bisa ada sumbu x dan sumbu y. Nah, margin x itu adalah kiri kanan. Margin kiri kanannya auto. Jadi dia di tengah-tengah. Tapi kalau kita misalnya buang mx auto-nya, lalu kita kembali ke browser, kita refresh dulu. Oke. Di browser sudah terlihat ya, dia sudah pindah ke kiri karena tadi. Jadi lebar kontainer itu adalah dari ujung kiri sampai warna merah ini saja. Karena kita ingin meletakkan box merah ini di tengah layar, jadi kita memberikan margin kiri kanannya auto. Margin kiri kanan auto. Untuk di Tailwind itu kita bisa menggunakan mx. Jadi di Tailwind itu ada dua sumbu ya. Ada sumbu mx ini buat kiri kanan atau sumbu y untuk top dan bottom. Karena kita pengen kiri kanan ya, kita kasih sumbu x-nya auto. Auto itu berarti dia akan mengukur kiri kanannya secara seimbang dan menaruh box kontainernya di tengah-tengah. Kita lihat di browser. Ya, sudah ke tengah lagi ya. Nah ini. Oke. Jadi kita akan menggunakan box merah ini sebagai, atau kita mau memberikan padding atau margin top ya. Jika kita menggunakan Tailwind itu sangat simple sebenarnya. Kita coba cek dulu di dokumentasi Tailwind. Margin.
Oke, kalau kalian tidak di sini kayak tadi saya bilang ada sumbu X, ada sumbu Y, ada top, ada bottom, top atas, bottom bawah, R itu right, sisi kanan, L itu sisi kiri. Jadi kalau kalian tidak mendefine sumbu mana yang kalian ingin kasih margin, maka dia akan kalian cukup menuliskan M dan marginnya berapa. Nah, berarti kalau begini dia akan keseluruhan margin ya, overall margin sini. Jadi kalau misalnya M1 berarti marginnya adalah 0,25 rem. Satu ini bukan satu pixel, tapi satu ini adalah pembandingan yang disediakan oleh si Tailwind. Untuk satu ini nilainya 0,25 rem, seperempat rem atau 4 pixel. Jadi kalau kita ngasih sumbunya, sumbu X, maka dia akan memberikan margin kiri dan kanan sebesar 0,25 rem. Kalau kita mengasih sumbu Y, MY, berarti kita memberitahu si Tailwind, oke, silahkan kalian mengasih margin di top dan bottom. Nah, case kita kali ini, kita hanya ingin menambahkan margin top. Nah, berarti kita akan menggunakan MT. MT 8 biasanya saya menggunakan untuk nilai minimum spacing 2 rem nilainya. Kita akan coba. Kita kembali ke Visual Studio Code. Lalu kita akan menambahkan margin top. Tambahkan margin hanya di atas top. Nilainya adalah 8. Kita save, lalu kita lihat. Ini sudah ada compile baru. Lihat di browser. Oke, kita sudah punya margin top yang nilainya 2 rem. Oke, kita akan coba ubah box merah ini, kita akan berikan padding sehingga tulisannya tidak mentok kiri, dan kita akan memberikan rounded agar tidak siku terlalu tajam sikunya. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, di box merah tadi kita sudah menambahkan margin ya. Margin kiri kanan auto sehingga dia ada di tengah dan margin top 8. Lalu kita ingin menambahkan padding di semua sisi. Berarti kalian bisa tebak ya. Kalau margin itu M, berarti kalau padding itu adalah P. Lalu karena saya ingin menambahkan paddingnya di semua sisi, maka saya hanya mendefine P-nya saja. Saya tidak mendefine sumbu X, saya tidak mendefine sumbu Y, atau saya tidak mendefine sisi kiri atau kanannya. Tapi yang saya akan taruh semua. Jadi hanya P, lalu nilai paddingnya saya akan kasih 8 juga. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat dia ada compile baru lagi, dan di browser akan tampil paddingnya. Jadi tulisannya tidak mentok ke kiri, tidak mentok ke atas, tidak mentok ke bawah seperti sebelumnya, tapi kita telah menambahkan padding di setiap sisinya. Tahunya dari mana? Kalau kita bisa coba di inspect element. Kita lihat ininya, atau kalau kalian menggunakan inspect element itu, nah ini ya bisa dilihat nih. Nah, ini kontennya, ini ada paddingnya, lalu ini ada bordernya, ini marginnya. Oke. Lalu kayak tadi saya bilang, kita akan menambahkan rounded sikunya biar tidak tajam. Kita coba cari ya komponennya apa di Tailwind, rounded border radius ya namanya, rounding corners spirally. Oke.
Seperti halnya margin dan padding, rounded corner atau border radius itu juga punya penempatan posisinya ya. Jadi kalau untuk rounded itu ada TL top left, ada TR top right, ada BR bottom right, BL bottom left. Jadi ada di sini sisi-sisinya. Oke, dan poin berikutnya adalah size ukuran. Seberapa besar lingkarannya ini, bordernya ini, border radiusnya. Nah, size-nya sendiri itu biasanya untuk tailwind itu punya dari SM, MD, LG, XL. Jadi ada SM small, MD medium, LG large, dan extra large XL. Oke, kita akan coba ya, kita akan memberikan border radius untuk semua sisinya. Berarti kalau untuk semua sisinya saya hanya mendefine rounded dan size-nya. Kita lihat ya, kita bisa pindah lagi. Ini posisi sebelum dirubah, lalu kita kembali ke Visual Studio Code kita tambahkan border radius. Tulisannya bukan border radius ya, tapi rounded. Rounded berapa besar? Tadi saya bilang kita ada SM untuk small, medium untuk MD untuk medium, LG untuk large, extra large, 2XL, 3XL, dan full. Oke, full itu border radius 19 pixel. Nah, kita hanya akan menggunakan yang LG itu 8 pixel, MD itu 6 pixel, SM itu 2 pixel. Kita akan menggunakan LG. Oke, kayak tadi sebelumnya saya bilang ya, kalau kita tidak mendefine posisinya, maka dia akan berimpact ke semuanya. Oke, kita save, kita cek, sudah ada compile terbaru. Nah, kita cek di browser. Oke, di browser sudah tampil sisi-sisinya, sisi kiri, top left, top right, bottom left-nya sudah corner. Oke, ini adalah pembuktian bahwa Tailwind yang kita inginkan sudah terintegrasi dengan Next.js kita. Kita akan coba merubah background-nya jadi abu-abu lagi untuk menyesuaikan dengan teksnya. Oke, kita akan coba ya. Kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita rubah background-nya jadi gray. Ini mungkin entah bugs, entah kekurangannya, ini mesti di spasi dulu, baru ada helpernya. Gray, biar agak terlihat, saya kasih warna 300. Kita cek di browser, harusnya sudah berubah. Ya, sudah berubah. Nah, berikutnya kita akan coba untuk manipulasi tulisan ya, teks yang ada di sini. Kita akan memberi warna tulisan. Kita akan coba cek di Tailwind dokumentasinya. Untuk memudahkan kita coba dengan teks. Oke, nggak terlalu banyak ya. Color. Oke, text color ya. Kita coba text color. Ya, sama halnya dengan background, kita bisa mendefine teks dan warnanya langsung. Nah, kita akan coba warna yang text tone. Saya juga nggak tahu sini warnanya apa. Kita cobain aja ya. Text tone 900 atau text tone 700. Kita kembali ke Visual Studio Code kita.
kita akan rubah di sini H2 di bagian H2-nya kita rubah, kita kasih kelas. Ini kelasnya bukan kelas biasa tapi kelas name, karena ini adalah React komponen pada dasarnya. Jadi kita menggunakan kelas name. Lalu kita berikan teks tone-nya masih abu-abu warnanya. Text tone, oke, text 500 deh, biar ada warnanya. Save, lalu kita cek kembali ke browser apakah sudah berubah. Ya, sudah berubah ya. Tapi karena warnanya terlalu sama dengan backgroundnya, mirip dengan backgroundnya, jadi tidak terlalu terlihat. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan konsep warna yang sama dengan background. Misalnya kita mau ngasih warna ini, bisa ya, kita save, langsung berubah. Jadi di sini telah berubah. Jadi Visual Studio Code-nya saya tambahkan, saya ganti tadi warna slate menjadi warna blue. Nah, di sini ya. Oke, itu berarti dengan begini kita sudah menyelesaikan integrasi Tailwind CSS dengan Tailwind CSS dengan Next.js yang kita buat sebelumnya. Pada sesi berikutnya kita akan coba untuk membuat layout sederhana untuk membuat blog menggunakan Tailwind CSS dan juga Next.js. Tapi hanya halaman statik, kita belum masuk ke integrasi API. Tapi setidaknya kita sudah bisa membuat halaman website kita menjadi lebih baik. Itu aja buat kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Kita akan membuat simple layout yang akan kita jadikan project website pertama kita. See you on the next session.